Selamat datang di Arah Baru, ruang refleksi bagi siapapun yang ingin menumbuhkan kekuatan mental. Hidup tak pernah benar-benar tenang, rencana bisa runtuh, orang bisa mengecewakan, dan situasi bisa berubah seketika. Tetapi disinilah latihan pikiran dimulai. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak mengendalikan dunia, hanya cara kita merespons. Ketika badai datang, yang kita latih bukan dunia di luar sana, melainkan benteng batin di dalam diri. Kekuatan sejati lahir dari pikiran yang terlatih, menerima yang tak bisa diubah, mengolah emosi, dan bertindak pada hal yang dapat kita kendalikan. Di Arah Baru kita belajar melatih ketenangan seperti otot, konsisten, sabar, dan tegas. Jadilah kuat secara mental, bukan untuk menghindari kesulitan, tetapi untuk menatapnya tanpa gentar. Bersama kita temukan arah baru, pikiran yang tak mudah runtuh dan hati yang tetap tegak menghadapi apapun. Bayangkan tubuh tanpa latihan. Otot melemah, stamina menurun, dan gerakan sederhana pun terasa berat. Pikiran kita bekerja dengan prinsip yang sama. Tanpa latihan yang konsisten, ketahanan mental akan rapuh, mudah runtuh ketika hidup menekan. Karena itu, kekuatan mental bukanlah bakat bawaan. Ia adalah hasil dari kebiasaan yang dirawat setiap hari, seperti seorang atlet melatih tubuhnya. Rutinitas mental bukan sekadar daftar aktivitas, melainkan pola disiplin yang menyiapkan pikiran menghadapi berbagai kemungkinan. Mulailah dari hal yang sederhana. Misalnya, menetapkan waktu bangun yang konsisten, bukan karena jam tertentu punya keajaiban, tetapi karena keputusan untuk bangun di waktu yang sama melatih kemauan. Saat Anda menepati komitmen kecil ini, otak belajar arti konsistensi. Pesan halus bahwa Anda mampu memegang kendali atas tindakan sendiri. Setelah itu, hadirkan ritual refleksi. Banyak filsuf stoik, seperti Marcus Aurelius, memulai dan menutup hari dengan menulis. Bukan untuk menghasilkan karya sastra, tetapi untuk merapikan isi kepala. Apa yang bisa diperbaiki, apa yang sudah dilakukan, apa yang perlu dibiarkan pergi. Cobalah menulis 2 atau 3 kalimat setiap pagi. Niat untuk hari ini, pikiran yang mengganggu, atau rasa syukur sederhana. Kebiasaan kecil ini seperti beban ringan yang diangkat berulang. Lama-lama, daya tahan mental tumbuh tanpa terasa. Meditasi singkat juga bagian penting dari latihan ini. Anda tidak harus duduk bersila berjam-jam. Cukup 5 menit memperhatikan napas, membiarkan pikiran lewat tanpa dihakimi. Saat napas ditarik dan dihembuskan, kita belajar mengamati aliran pikiran tanpa harus bereaksi. Ini melatih jarak antara stimulus dan respons, inti dari kekuatan mental. Stoikisme menyebutnya apatheia, ketenangan yang tidak berarti acuh, tetapi kejernihan yang membuat kita mampu bertindak dengan akal sehat. Rutinitas mental juga butuh ketahanan fisik sebagai pendukung. Tubuh yang dirawat memberi fondasi pada pikiran. Tidur cukup, makan seimbang, dan gerak badan bukan hanya soal kesehatan jasmani, tetapi juga sinyal bagi otak bahwa kita peduli pada keseimbangan hidup. Pikiran yang kuat sulit lahir dari tubuh yang terus-menerus diabaikan. Yang tak kalah penting adalah latihan menghadapi ketidaknyamanan kecil yang terencana. Misalnya, sengaja menonaktifkan ponsel 1 jam setelah bangun, atau berjalan kaki ketika hujan gerimis. Tantangan ringan ini menyiapkan mental untuk tekanan yang lebih besar. Saat kita melatih diri menahan godaan kecil, kita membangun otot kehendak, kemampuan untuk tetap tenang ketika dunia tidak sesuai keinginan. Namun ingatlah, rutinitas mental tidak tercipta dalam semalam. Ia lahir dari pengulangan. Sama seperti otot yang butuh waktu untuk berkembang, pikiran juga memerlukan kesabaran. Ada hari-hari ketika Anda malas, ketika jurnal tetap kosong, ketika meditasi terasa hampa. Itu wajar. Yang penting bukan kesempurnaan, melainkan kembali ke jalur setiap kali tergelincir. Dengan rutinitas seperti ini, kekuatan mental menjadi hasil alami, bukan paksaan. Anda tidak lagi hanya bereaksi terhadap hidup, tetapi membangun kesiapan batin yang tenang dan tangguh. Inilah latihan yang membedakan pikiran yang rapuh dari pikiran yang kokoh. Keputusan untuk melatih diri setiap hari seolah-olah pikiran adalah otot paling penting yang kita miliki. Dalam setiap kesunyian, kita selalu berbicara pada diri sendiri.
Tidak ada orang lain yang mendengarnya, tetapi suara itu bisa menjadi sahabat yang menenangkan atau lawan yang melemahkan. Dialog batin adalah percakapan pribadi yang membentuk cara kita melihat dunia dan diri sendiri. Jika suara itu penuh kritik dan keraguan, maka sekuat apapun kondisi di luar, kita akan mudah runtuh. Sebaliknya, bila dialog batin dikelola dengan baik, ia menjadi benteng pertahanan yang meneguhkan langkah kita, bahkan di saat paling sulit. Mengelola dialog batin bukan berarti menipu diri dengan kata-kata manis. Ini bukan soal mengulang kalimat positif tanpa makna, melainkan membangun percakapan yang jujur, logis, dan berbelas kasih pada diri sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa pikiran kita adalah medan utama yang bisa kita kuasai. Epictetus berkata, bukan peristiwa yang mengganggu manusia, melainkan pendapat mereka tentang peristiwa itu. Artinya, cara kita berbicara pada diri sendiri tentang apa yang terjadi jauh lebih menentukan daripada peristiwanya sendiri. Langkah pertama adalah menyadari isi dialog batin. Perhatikan kata-kata yang muncul ketika Anda menghadapi kegagalan kecil. Aku memang tidak mampu, atau ini hanya kesalahan yang bisa aku perbaiki. Perbedaan sederhana ini menghasilkan efek besar. Kalimat pertama menutup kemungkinan, kalimat kedua membuka ruang belajar. Untuk mengenali pola ini, cobalah menulis pikiran yang muncul sepanjang hari, terutama ketika merasa cemas atau marah. Dengan menuliskannya, Anda mengubah pikiran yang kabur menjadi kata-kata yang bisa dianalisis. Setelah mengenali tantang pikiran yang merugikan dengan logika. Misalnya, jika suara batin berkata, aku pasti gagal lagi, ajukan pertanyaan, apa bukti nyata bahwa aku akan gagal? Kebanyakan ketakutan ternyata hanya asumsi yang belum diuji. Dengan membiasakan diri berdialog secara rasional, kita memutus rantai pikiran negatif sebelum menjadi keyakinan yang melemahkan. Penting juga untuk mengganti kritik diri yang keras dengan kalimat yang tetap jujur, namun penuh empati. Mengatakan aku bodoh tidak membantu siapapun. Jauh lebih berguna mengatakan, aku belum menemukan cara yang tepat, tapi aku bisa belajar. Perbedaan nada ini bukan kelembutan kosong, melainkan cara merawat pikiran agar tetap berdaya. Pikiran yang diperlakukan dengan hormat akan lebih tahan menghadapi tantangan. Latihan pernapasan atau meditasi singkat bisa mendukung proses ini. Saat pikiran berlari terlalu cepat, kembali ke napas membantu kita menyadari bahwa kita bukan suara itu. Kita adalah pengamatnya. Dari jarak inilah kita dapat memilih respons, bukan sekadar bereaksi. Inilah inti kekuatan mental, kebebasan untuk tidak dikuasai oleh arus pikiran sendiri. Selain itu, perhatikan juga nada yang kita gunakan dalam dialog batin saat merencanakan masa depan. Apakah kita berkata, aku harus sukses, kalau tidak aku gagal total, atau aku akan berusaha sebaik mungkin, hasilnya akan mengikuti proses? Kata-kata membentuk ekspektasi. Nada yang penuh tekanan menambah beban, sementara nada yang realistis menumbuhkan ketenangan sekaligus motivasi. Mengelola dialog batin adalah proses seumur hidup. Tidak ada hari tanpa pikiran liar, dan tidak ada cara untuk menghentikannya sepenuhnya. Namun, kita selalu bisa memilih bagaimana berbicara pada diri sendiri. Seperti seorang pelatih yang membimbing atlet, jadilah pelatih bagi pikiran Anda. Tegas, jujur, tapi juga penuh dukungan. Ketika dialog batin menjadi sehat, kita tidak lagi mudah terombang-ambing oleh kritik orang lain atau kegagalan sementara. Kita memiliki sahabat sejati di dalam diri, suara yang menguatkan, bukan menjatuhkan. Disinilah kekuatan mental bertumbuh dari kata-kata yang kita bisikkan pada diri sendiri setiap hari dalam kesunyian yang hanya kita yang mendengarnya. Dalam keheningan pikiran, seringkali kita mendengar bisikan yang tak diundang, aku pasti gagal, mereka tidak menghargai aku, atau semua akan berakhir buruk. Pikiran negatif muncul begitu cepat, seperti awan gelap yang tiba-tiba menutupi langit cerah. Kita mungkin tidak bisa mencegah awan itu datang, tetapi kita dapat memilih bagaimana menanggapinya. Disinilah logika menjadi senjata utama. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan bukan berasal dari peristiwa, tetapi dari penilaian kita terhadap peristiwa itu. Marcus Aurelius menulis, jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, rasa sakit itu bukan berasal dari hal itu sendiri, melainkan dari penilaianmu.
dan penilaian itu bisa kau cabut kapanpun. Ini adalah undangan untuk menantang setiap pikiran negatif dengan nalar, bukan sekadar menelannya bulat-bulat. Langkah pertama adalah menyadari kapan pikiran negatif muncul. Banyak orang hidup seolah pikiran adalah fakta, padahal seringkali hanya asumsi. Misalnya, ketika pesan yang kita kirim tidak segera dibalas, suara batin mungkin berkata, "Dia pasti marah padaku." Padahal, bukti nyata tidak ada. Disinilah Anda berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini fakta atau hanya dugaan? Pertanyaan sederhana ini sudah cukup untuk memberi jarak antara stimulus dan respons. Setelah menyadari, tantang pikiran itu dengan logika yang jernih. Bayangkan Anda adalah pengacara di pengadilan pikiran sendiri. Ketika muncul kalimat, "Aku tidak akan pernah bisa," ajukan pertanyaan, bukti apa yang mendukung pernyataan ini? Bukti apa yang menentangnya? Hampir selalu, Anda akan menemukan bukti yang menunjukkan bahwa kesimpulan tersebut tidak sepenuhnya benar. Logika memaksa pikiran untuk keluar dari kebiasaan berpikir hitam putih dan melihat spektrum kemungkinan. Teknik lain yang efektif adalah reframing atau membingkai ulang. Alih-alih berkata, "Aku gagal dalam presentasi itu, berarti aku tidak kompeten." Cobalah melihatnya sebagai, presentasi itu tidak berjalan mulus, tapi ini peluang untuk belajar memperbaiki cara menyampaikan ide. Perubahan sudut pandang ini bukan berarti mengabaikan kesalahan, melainkan menilai situasi secara proporsional. Pikiran negatif kehilangan kekuatannya ketika kita menolak untuk menganggapnya sebagai kebenaran mutlak. Jurnal refleksi juga menjadi alat yang sangat berguna. Tuliskan pikiran negatif yang muncul, kemudian jawab dengan analisis logis. Apa yang membuat pikiran ini muncul? Apakah saya pernah menghadapi situasi serupa dan hasilnya seburuk ini? Menuliskannya memaksa pikiran untuk melambat dan memberi waktu bagi nalar untuk bekerja. Dengan cara ini, Anda mengubah alur emosi yang impulsif menjadi proses penalaran yang terukur. Meditasi atau latihan pernapasan membantu mendukung proses ini. Saat kita diam dan memperhatikan napas, kita belajar mengamati pikiran tanpa langsung percaya. Ketika jarak ini terbentuk, kita bisa menguji setiap pikiran sebelum memberi label benar atau salah. Stoik menyebut kemampuan ini sebagai prohairesis, kekuatan untuk memilih respons yang lahir dari akal sehat, bukan dari reaksi spontan. Namun menantang pikiran negatif dengan logika bukan berarti mengabaikan emosi. Emosi memiliki pesan yang perlu dipahami. Ketakutan mungkin mengingatkan kita akan risiko. Kemarahan bisa menunjukkan batas yang dilanggar. Perbedaan pentingnya adalah kita tidak membiarkan emosi memimpin sepenuhnya. Logika memberi kita ruang untuk menafsirkan pesan emosi tanpa terperangkap di dalamnya. Perlu diingat, proses ini bukan upaya sekali jadi. Pikiran negatif mungkin kembali lagi, terkadang dalam bentuk yang lebih halus. Tetapi setiap kali Anda menantangnya, Anda melatih pikiran seperti otot yang semakin kuat. Lama-kelamaan suara negatif itu kehilangan dominasi. Ia menjadi sekadar lintasan awan yang kita lihat, bukan badai yang menelan. Menghadapi hidup dengan logika yang jernih berarti kita tidak menolak kenyataan, melainkan menempatkannya pada proporsi yang tepat. Kita belajar bahwa tidak semua yang terlintas di kepala adalah kebenaran. Dengan setiap pertanyaan kritis, kita merebut kembali kendali dari arus pikiran yang tidak menentu. Itulah inti dari kekuatan mental. Kebebasan untuk memilih pikiran yang layak dipercaya dan meninggalkan yang hanya lahir dari ketakutan sesaat. Ketika Anda terbiasa menantang pikiran negatif dengan logika, Anda tidak lagi menjadi korban narasi batin sendiri. Anda menjadi pengarangnya. Dan disitulah ketenangan sejati tumbuh. Bukan dari hilangnya masalah, tetapi dari pikiran yang terlatih untuk melihat kenyataan apa adanya, lalu merespons dengan kebijaksanaan, bukan kepanikan. Ketabahan mental tidak lahir dari hidup yang selalu mudah. Ia ditempa melalui gesekan, tantangan, dan pengalaman yang menguji batas. Namun menunggu badai datang bukanlah satu-satunya cara untuk menguatkan diri. Kita bisa melatih ketabahan secara sengaja melalui ketidaknyamanan yang direncanakan. Inilah cara membangun fondasi batin yang kokoh, jauh sebelum cobaan besar mengetuk pintu. Stoikisme telah lama menekankan praktik ini. Seneca, seorang filsuf Stoik, menulis bahwa kita perlu sesekali berlatih hidup miskin.
Bukan karena kita mencintai kemiskinan, tetapi agar kita tahu bagaimana rasanya kehilangan dan menyadari bahwa kita tetap dapat bertahan. Intinya bukanlah menyiksa diri, melainkan membiasakan pikiran menghadapi kondisi yang tidak selalu nyaman. Sehingga ketika kesulitan nyata datang, jiwa kita tidak terkejut. Ketidaknyamanan terencana bisa dimulai dari hal-hal sederhana dalam keseharian. Misalnya, memulai pagi dengan olahraga yang menantang. Saat otot terasa berat dan napas terengah, kita belajar menahan dorongan untuk menyerah. Tubuh memang lelah, tetapi pikiran dilatih untuk berkata, "Aku mampu melewati ini." Latihan fisik seperti ini bukan hanya membangun stamina, melainkan juga menanamkan kesabaran dan daya tahan mental yang sangat berguna saat menghadapi tekanan hidup. Contoh lain adalah puasa digital, memutus hubungan dengan ponsel, media sosial, dan segala distraksi selama beberapa jam setiap hari. Ketika tangan terasa ingin meraih gawai, kita berhadapan dengan kegelisahan yang selama ini tertutup oleh kebiasaan. Disinilah kita berlatih mengelola dorongan instan dan menemukan kembali kendali atas perhatian. Anda juga bisa mencoba menunda kesenangan kecil, menunggu 1 jam lebih lama untuk menikmati kopi pagi, atau berjalan kaki alih-alih naik kendaraan untuk perjalanan singkat. Tantangan-tantangan ini mungkin terlihat remeh, tetapi setiap kali kita menahan diri, kita memperkuat otot kehendak, kemampuan untuk tidak tunduk pada keinginan sesaat. Ketika kebiasaan ini tertanam, kita lebih siap menghadapi godaan besar yang menuntut pengendalian diri jauh lebih besar. Ketidaknyamanan terencana juga bisa berbentuk pengalaman baru yang menantang zona aman. Misalnya, berbicara di depan umum meski jantung berdebar, mencoba kegiatan fisik yang belum pernah dicoba, atau memulai percakapan dengan orang asing. Setiap langkah yang membawa kita keluar dari lingkar kenyamanan adalah latihan keberanian. Kita belajar bahwa ketakutan awal seringkali lebih menakutkan daripada kenyataan itu sendiri. Dalam proses ini penting untuk menjaga keseimbangan. Tujuan latihan bukanlah melukai diri, tetapi mengasah ketabahan dengan cara yang sehat. Ketidaknyamanan harus dirancang agar menantang, bukan merusak. Sama seperti atlet yang meningkatkan beban secara bertahap, kita pun perlu mengukur tantangan sesuai kemampuan agar pikiran terlatih tanpa kehilangan semangat. Meditasi juga dapat mendukung praktik ini. Duduk diam selama beberapa menit tanpa gangguan mungkin terdengar mudah, tetapi banyak orang segera gelisah ketika tidak ada distraksi. Latihan ini mengajarkan kita untuk duduk bersama ketidaknyamanan batin, pikiran yang melompat-lompat, tubuh yang ingin bergerak tanpa langsung bereaksi. Kita belajar bahwa ketenangan bukan berarti ketiadaan ketidaknyamanan, melainkan kemampuan bertahan di dalamnya. Menghadapi ketidaknyamanan terencana secara konsisten membangun rasa percaya diri yang unik. Anda tidak hanya berkata pada diri sendiri, "Saya kuat," tetapi benar-benar merasakannya karena telah mengalaminya. Saat masalah tak terduga dating, kehilangan pekerjaan, konflik pribadi, kegagalan besar, jiwa Anda mengenali medan itu. Ada memori otot mental yang berkata, "Aku pernah menghadapi kesulitan dan aku tetap berdiri." Ketabahan bukanlah hasil dari sekali dua kali latihan. Ia seperti baja yang ditempa berulang kali. Setiap tantangan yang sengaja dipilih, setiap rasa tidak nyaman yang Anda hadapi adalah pukulan palu yang membentuk karakter. Dengan cara ini, ketidaknyamanan tidak lagi menakutkan. Ia menjadi guru yang menyiapkan kita menghadapi kenyataan hidup yang tak selalu sesuai rencana. Melalui ketidaknyamanan terencana, kita membangun benteng batin yang tidak mudah runtuh. Kita belajar bahwa kekuatan bukan sekadar kata-kata penyemangat, tetapi kebiasaan nyata yang diuji setiap hari. Dan ketika badai sesungguhnya datang, kita tidak hanya berharap kuat, kita sudah menjadi kuat karena kita telah berlatih untuk itu. Di zaman ketika setiap langkah mudah diukur oleh like, komentar, dan tepuk tangan, godaan untuk mencari validasi dari luar terasa begitu kuat. Kita sering menilai keberhasilan dari jumlah pujian, popularitas, atau pengakuan sosial. Namun, ketenangan batin tidak pernah lahir dari penilaian orang lain. Ia tumbuh dari kesetiaan pada nilai-nilai yang kita yakini. Inilah inti kekuatan mental, menapaki jalan yang selaras dengan prinsip, bukan sorak-sorai penonton. Stoikisme telah lama mengajarkan hal ini.
Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Berhentilah memusingkan apakah orang lain akan menilai tindakanmu, baik atau buruk. Tugasmu hanyalah bertindak sesuai kebajikan. Kebajikan di sini adalah kompas moral, kejujuran, keberanian, pengendalian diri, dan kebijaksanaan." Nilai-nilai ini tidak tergantung pada opini publik. Mereka berdiri kokoh meski dunia sekitarnya berubah. Langkah pertama untuk fokus pada nilai adalah mengenalinya dengan jelas. Tanyakan pada diri sendiri, prinsip apa yang ingin saya pegang, bahkan ketika tidak ada yang melihat? Apakah itu integritas, rasa tanggung jawab, atau semangat belajar? Tuliskan nilai-nilai inti tersebut. Ketika pilihan hidup sulit muncul, kertas kecil itu menjadi peta yang menuntun arah. Menghidupi nilai berarti berani mengambil keputusan yang mungkin tidak populer. Misalnya, memilih jujur dalam pekerjaan meski risiko kehilangan kesempatan, atau tetap setia pada komitmen meski tidak ada yang memuji. Keputusan seperti ini menguji keteguhan hati, tetapi justru di sanalah karakter ditempa. Validasi dari luar bisa datang dan pergi, tetapi kepuasan karena setia pada nilai akan melekat seumur hidup. Fokus pada nilai juga menuntut keberanian untuk menahan diri dari obsesi pembanding. Media sosial kerap menciptakan ilusi bahwa kebahagiaan diukur dari pencapaian materi atau pengakuan publik. Padahal kebahagiaan sejati bersumber dari harmoni antara tindakan dan prinsip. Ketika kita mengejar validasi, kita menyerahkan kendali kepada orang lain. Tetapi ketika kita setia pada nilai, kita memegang kemudi kehidupan sendiri. Untuk memperkuat sikap ini, biasakan refleksi harian. Seperti kebiasaan para filsuf Stoik, tanyakan pada diri sendiri setiap malam, apakah hari ini aku telah bertindak sesuai prinsip? Pertanyaan ini membantu kita menilai kemajuan, bukan dari pujian yang diterima, tetapi dari konsistensi terhadap nilai-nilai yang kita pegang. Ini adalah ukuran yang jauh lebih jujur dan abadi. Tentu, kita tidak bisa menutup telinga sepenuhnya dari pendapat orang lain. Umpan balik yang sehat tetap penting untuk belajar. Perbedaannya terletak pada sumber motivasi. Kita mendengar saran bukan untuk mendapatkan tepuk tangan, melainkan untuk memperbaiki kualitas tindakan. Kita menghargai kritik yang membangun, tetapi tidak menggantungkan rasa harga diri pada komentar yang datang. Menghidupi nilai juga berarti siap menghadapi kesunyian. Kadang setia pada prinsip berarti berjalan sendirian, setidaknya untuk sementara. Namun, kesunyian ini membawa kebebasan yang dalam. Ketika kita tidak lagi tergantung pada pengakuan, kita merasakan kemandirian batin yang tidak bisa dibeli. Kita belajar bahwa ketenangan tidak datang dari keramaian, melainkan dari keselarasan dengan diri sendiri. Bayangkan hidup di mana keputusan Anda tidak ditentukan oleh ketakutan akan penolakan, melainkan oleh keyakinan yang Anda hargai. Dalam kondisi seperti itu, kritik tidak lagi melukai, dan pujian tidak lagi membuat mabuk. Pujian mungkin menyenangkan, kritik mungkin berguna, tetapi keduanya tidak menggoyahkan pusat diri. Inilah yang dimaksud para Stoik sebagai kebebasan sejati. Ketika jiwa tidak diikat oleh penilaian luar, fokus pada nilai, bukan validasi, adalah jalan panjang yang menuntut kesadaran dan latihan. Namun, setiap langkah di jalur ini memperkuat pondasi mental. Anda tidak lagi menjadi cermin dari ekspektasi orang lain, tetapi sumber cahaya bagi diri sendiri. Dan ketika badai pendapat, gosip, atau kritik datang, Anda tetap berdiri tegak, bukan karena dunia memberi tepuk tangan, melainkan karena Anda tahu bahwa hidup Anda setia pada prinsip yang Anda pilih sendiri. Disitulah kekuatan mental menemukan bentuknya, kebebasan yang lahir dari kesetiaan pada nilai, bukan dari persetujuan orang lain. Ketika kita hidup dengan cara ini, hidup menjadi lebih tenang, lebih bermakna, dan sepenuhnya milik kita sendiri. Kebanyakan kegelisahan muncul karena kita terjebak dalam pandangan sempit tentang waktu. Kita menilai hari ini seolah menentukan segalanya, seolah satu kegagalan adalah tanda akhir perjalanan. Padahal hidup bukanlah potret tunggal, melainkan film panjang dengan banyak adegan. Mengembangkan perspektif jangka panjang berarti belajar melihat hidup seperti alur cerita besar, di mana satu bab hanyalah bagian dari kisah yang jauh lebih luas. Dalam filosofi Stoik, kebijaksanaan lahir ketika kita menempatkan peristiwa pada skala yang tepat. Marcus Aurelius menulis,
Renungkan luasnya waktu yang tak terbatas di belakang dan di depanmu, dan ketahuilah betapa kecilnya peran yang kau mainkan dalam keseluruhan itu. Bagi sebagian orang, kalimat ini terasa mengecilkan, tetapi justru di sanalah kelegaan muncul. Ketika kita sadar betapa panjang dan luasnya perjalanan hidup, masalah hari ini tak lagi tampak mutlak. Perspektif jangka panjang mengajak kita untuk menilai pengalaman, bukan hanya berdasarkan kenyamanan sesaat, tetapi juga nilai yang bertahan. Misalnya, mempelajari keterampilan baru sering terasa berat dan tidak memberi hasil cepat. Namun, bila dilihat dari jarak waktu 5 atau 10 tahun, usaha itu bisa mengubah arah hidup. Dengan cara pandang seperti ini, kita berani menanam benih, meski tahu panen tidak datang esok hari. Salah satu cara mengembangkan perspektif jangka panjang adalah dengan memikirkan tujuan hidup yang lebih besar daripada pencapaian sesaat. Apa yang benar-benar ingin Anda tinggalkan sebagai warisan? Apa nilai yang ingin terus hidup bahkan setelah Anda tidak ada? Pertanyaan seperti ini membantu kita mengarahkan energi pada hal yang relevan dalam jangka panjang. Bukan sekadar keinginan sementara yang cepat pudar. Di sisi lain, melihat jauh ke depan tidak berarti mengabaikan saat ini. Justru, perspektif panjang menuntut kita menikmati proses sekarang tanpa terjebak pada kepanikan hasil. Seperti seorang pelari maraton yang menjaga irama napas, kita belajar memelihara ketekunan sehari-hari. Setiap langkah kecil yang konsisten lebih berharga daripada upaya besar yang terburu-buru. Latihan praktisnya bisa dimulai dari cara kita merespons kegagalan. Ketika rencana tidak berjalan, tanyakan, apakah ini akan berarti besar dalam 5 tahun? Seringkali jawabannya tidak. Pertanyaan sederhana ini menenangkan pikiran dan mencegah kita mengambil keputusan emosional yang merusak. Kita menyadari bahwa badai hari ini hanyalah satu cuplikan dalam perjalanan panjang. Membangun perspektif jangka panjang juga berarti menghargai pertumbuhan pribadi yang lambat. Kita hidup di era serba instan, di mana hasil cepat sering dianggap tanda keberhasilan. Namun perubahan yang benar-benar mendalam biasanya membutuhkan waktu. Menulis buku, membangun bisnis, membentuk karakter, atau memperdalam kebijaksanaan adalah proses yang tidak dapat dipercepat. Menghargai ritme alami ini membuat kita lebih sabar dan tidak mudah putus asa. Meditasi tentang kefanaan hidup dapat menjadi pengingat yang kuat. Mengingat bahwa waktu kita terbatas justru menuntun kita untuk menempatkan setiap masalah dalam proporsi yang benar. Kita mulai bertanya, apakah saya ingin menghabiskan sisa waktu yang singkat ini dengan kecemasan berlebihan atau dengan menanam makna yang tahan lama? Pertanyaan seperti ini membantu kita menata prioritas dan mengikis kebiasaan mengejar hal-hal yang hanya memuaskan ego sesaat. Perspektif jangka panjang juga menuntun kita pada hubungan yang lebih tulus. Alih-alih terjebak dalam konflik kecil atau kesalahpahaman sesaat, kita belajar menilai hubungan berdasarkan arti seumur hidupnya. Kita lebih sabar mendengarkan, lebih rela memaafkan, karena kita tahu bahwa satu perbedaan pendapat tidak sebanding dengan nilai persahabatan atau keluarga dalam rentang bertahun-tahun. Pada akhirnya, mengembangkan pandangan jauh ke depan adalah latihan kebebasan. Kita tidak lagi menjadi tawanan situasi saat ini. Kritik pedas, kegagalan proyek, atau hari yang berat tidak lagi memiliki kekuatan yang sama ketika dilihat dari ketinggian waktu. Kita memahami bahwa perjalanan hidup bukan soal kemenangan instan, melainkan arah yang terus kita jaga. Dengan perspektif ini, kita mampu berjalan lebih tenang. Kita tetap berusaha sebaik mungkin di hari ini, tetapi tidak menaruh seluruh harga diri pada hasil segera. Kita menghargai proses menata tujuan besar dan menerima bahwa pertumbuhan sejati membutuhkan kesabaran panjang. Inilah ketabahan yang lahir dari pandangan jauh ke depan. Pikiran yang tidak mudah terguncang oleh badai singkat, hati yang tetap kokoh karena tahu bahwa setiap langkah hanyalah bagian dari kisah yang lebih besar. Dengan mengembangkan perspektif jangka panjang, kita menemukan kebebasan untuk hidup penuh makna, tanpa dikuasai oleh ketakutan atau godaan sesaat, dan dengan keyakinan bahwa waktu akan menempatkan segalanya pada tempatnya. Kekuatan mental bukan hanya hasil dari kerja batin pribadi, ia juga dibentuk oleh ruang tempat kita bernaung dan orang-orang yang mengelilingi kita.
Seperti tanaman yang butuh tanah subur, air dan sinar matahari, pikiran yang ingin tumbuh kuat memerlukan lingkungan yang mendukung. Membangun lingkungan yang menguatkan mental bukan sekadar memilih lokasi fisik, tetapi juga memilih atmosfer emosional, sosial dan intelektual yang menyuplai energi sehat untuk jiwa kita. Stoikisme menekankan pentingnya komunitas yang tepat. Marcus Aurelius menulis bahwa manusia diciptakan untuk hidup bersama, tetapi bukan berarti kita harus menerima semua pengaruh tanpa saringan. Kita adalah makhluk sosial sekaligus makhluk rasional. Kita terhubung, tetapi juga memiliki kewajiban menjaga kualitas pikiran. Lingkungan yang beracun, penuh gosip, amarah, dan kepura-puraan dapat merusak kekuatan mental secepat kilat, bahkan jika kita memiliki niat baik yang kuat. Langkah pertama adalah mengevaluasi lingkaran pertemanan dan hubungan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah orang-orang di sekitarku menambah ketenangan atau justru menguras energi? Apakah mereka mendukung pertumbuhan atau hanya menebarkan pesimisme? Memutuskan jarak dari pengaruh negatif bukanlah bentuk kesombongan. Itu adalah tindakan melindungi keseimbangan batin. Seperti halnya kita merawat tubuh dengan memilih makanan sehat, kita juga berhak memilih asupan sosial yang menyehatkan pikiran. Namun membangun lingkungan mental yang kokoh tidak hanya tentang menjauh dari yang buruk, tetapi juga menumbuhkan yang baik. Carilah percakapan yang memperkaya, orang-orang yang menantang kita berpikir lebih dalam, dan komunitas yang memberi ruang untuk belajar. Ini bisa berarti bergabung dengan kelompok diskusi, komunitas seni, atau sekadar menghabiskan waktu dengan sahabat yang memancarkan ketulusan. Hubungan yang sehat bukan hanya hiburan, ia adalah cermin yang mengingatkan kita pada nilai dan tujuan hidup. Selain orang, perhatikan juga lingkungan diam yang kita ciptakan di rumah atau tempat kerja. Ruangan yang berantakan atau penuh distraksi halus dapat mengikis ketenangan pikiran tanpa kita sadari. Menata ruang kerja, merapikan kamar, atau menyediakan sudut kecil untuk refleksi adalah cara sederhana namun efektif untuk membangun suasana yang menenangkan. Ketika ruang fisik tertata, pikiran pun lebih mudah beristirahat dan fokus. Lingkungan mental juga mencakup asupan informasi. Di era digital, kita sering dikelilingi banjir berita, opini, dan komentar yang memancing emosi. Tanpa saringan, pikiran mudah terjebak dalam kecemasan kolektif. Maka, penting untuk membatasi konsumsi media, memilih bacaan yang memberi wawasan mendalam, dan menyesuaikan ritme teknologi agar tidak merampas ketenangan batin. Mematikan notifikasi, memilih waktu khusus untuk membaca berita, atau menonton konten yang benar-benar bermanfaat adalah bentuk perawatan lingkungan mental. Membangun lingkungan yang menguatkan mental juga berarti menghadirkan alam dalam keseharian. Sesekali berjalan di taman, duduk di tepi pantai, atau sekadar menatap langit malam memberi efek menenangkan yang sulit tergantikan. Alam mengingatkan kita akan keteraturan yang lebih besar dari kekhawatiran pribadi. Filsuf Stoik sering merenung di alam terbuka karena menyadari bahwa kebesaran alam menyeimbangkan ego dan menyegarkan jiwa. Penting pula untuk menyadari bahwa kita sendiri adalah bagian dari lingkungan orang lain. Cara kita berbicara, bereaksi, dan bersikap memengaruhi atmosfer di sekitar. Dengan menjaga tutur kata, menebarkan rasa hormat, dan bersikap tulus, kita ikut menciptakan lingkungan yang mendukung. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk mereka yang bersama kita. Dengan demikian, membangun lingkungan yang menguatkan mental menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pencarian pribadi. Tentu menciptakan lingkungan ideal bukan tugas semalam. Ada kompromi, keterbatasan, dan tantangan praktis. Namun, setiap langkah kecil, memilih teman yang sehat, menata ruang, mengurangi kebisingan digital, atau menanam tanaman di sudut rumah, adalah investasi jangka panjang bagi ketangguhan batin. Lingkungan yang tepat tidak membuat hidup bebas dari masalah, tetapi memberikan landasan kuat agar kita tidak mudah goyah saat badai datang. Pada akhirnya, kekuatan mental adalah sinergi antara latihan batin dan kualitas ruang di sekitarnya. Pikiran yang dilatih dengan disiplin akan lebih kokoh bila dikelilingi atmosfer yang menenangkan, sementara lingkungan yang sehat akan lebih berarti bila kita sendiri menjaga kebiasaan yang mendukung.
Seperti kapal yang berlayar lebih aman di pelabuhan yang terjaga, jiwa kita pun lebih siap menghadapi lautan kehidupan ketika berlabuh di lingkungan yang menguatkan. Membangun lingkungan yang menguatkan mental adalah pilihan sadar untuk merawat diri. Dengan memilih orang, ruang, dan informasi yang menumbuhkan, kita menyiapkan panggung bagi pertumbuhan sejati. Dan ketika tantangan hidup tiba, kita tidak hanya bergantung pada kekuatan internal, tetapi juga pada atmosfer yang kita rancang sendiri. Seringkali kita menilai hidup hanya dari pencapaian besar, promosi pekerjaan, gelar baru, atau keberhasilan yang terlihat orang lain. Kita lupa bahwa kekuatan mental justru dibangun dari langkah-langkah kecil yang konsisten, bukan hanya dari lompatan besar yang jarang terjadi. Merayakan kemajuan kecil adalah cara menghargai proses, menguatkan semangat, dan menumbuhkan rasa syukur atas perjalanan yang sedang kita jalani. Bayangkan seorang pelari maraton. Ia tidak tiba-tiba menaklukkan 42 km dalam semalam. Setiap latihan, setiap kilometer pertama yang terasa berat, setiap pagi ketika ia bangun lebih awal, itulah potongan kecil dari kemenangan besar. Jika hanya menunggu saat menembus garis akhir, ia mungkin kehabisan tenaga dan motivasi di tengah jalan. Demikian pula dalam hidup, tanpa penghargaan pada kemajuan kecil, kita akan merasa perjalanan ini tak kunjung bermakna. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada proses, bukan hasil. Marcus Aurelius menulis bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik daripada kemarin, meski hanya sedikit. Menghargai setiap langkah kecil berarti kita menilai diri dari tindakan yang dapat kita kendalikan, bukan dari pengakuan dunia luar. Ini bukan sikap puas diri, melainkan cara cerdas menjaga semangat agar tidak padam di tengah jalan panjang. Mengapa merayakan kemajuan kecil begitu penting bagi kekuatan mental? Karena pikiran manusia cenderung fokus pada kekurangan. Kita lebih mudah mengingat kegagalan daripada keberhasilan, lebih sering mengkritik daripada memuji diri sendiri. Jika tidak dilatih, pikiran akan mengabaikan kemajuan kecil seolah itu bukan apa-apa. Akibatnya, kita merasa jalan yang ditempuh tak pernah cukup dan motivasi perlahan luntur. Merayakan kemajuan kecil tidak selalu berarti pesta atau hadiah besar. Bentuknya bisa sesederhana mengucap syukur setelah menyelesaikan tugas sulit, menulis catatan singkat tentang apa yang berhasil kita lakukan hari ini, atau memberi diri waktu sejenak untuk beristirahat dengan tenang. Setiap tanda apresiasi adalah pengakuan bahwa kita sedang bergerak maju, betapapun perlahan. Langkah pertama adalah belajar mengenali kemajuan itu sendiri. Tanyakan, apa yang berhasil saya lakukan hari ini yang kemarin belum saya capai? Mungkin itu hanya bangun lebih pagi 5 menit, menahan diri untuk tidak merespons emosi negatif, atau menyelesaikan satu halaman buku yang lama tertunda. Hal-hal kecil seperti ini, ketika diakui, akan menambah rasa percaya bahwa kita mampu berubah. Kedua, buatlah catatan kemajuan. Menuliskan hal-hal positif setiap hari melatih otak untuk melihat pertumbuhan, bukan sekadar kekurangan. Saat kita kembali membaca catatan itu di hari-hari sulit, kita diingatkan bahwa kemajuan sudah terjadi, bahwa kita bukan orang yang sama seperti kemarin. Kebiasaan ini membangun ketabahan mental yang kuat, karena kita memiliki bukti nyata dari perjalanan kita sendiri. Ketiga, berbagi kemajuan dengan orang terpercaya juga memperkuat dampaknya. Bukan untuk mencari validasi, tetapi untuk merayakan rasa syukur bersama. Ketika kita menceritakan langkah kecil yang berhasil kita ambil, kita menegaskan kembali nilai dari usaha itu. Bahkan dukungan sekecil senyum atau ucapan bagus dari sahabat dapat menjadi dorongan mental yang menenangkan. Namun, penting diingat, merayakan kemajuan kecil bukan berarti berhenti berusaha atau merasa cukup tanpa melangkah lebih jauh. Ini adalah jeda singkat untuk mengakui bahwa kita sedang berada di jalur yang benar. Seperti pendaki gunung yang berhenti sejenak di pos peristirahatan, kita merayakan keberhasilan mencapai titik tertentu sebelum melanjutkan perjalanan yang lebih menantang. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, kita sering terjebak dalam pola berhasil besar atau tidak sama sekali. Padahal setiap perubahan besar lahir dari ribuan kebiasaan kecil. Dengan merayakan kemajuan harian, kita melatih pikiran untuk fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Usaha yang kita berikan bukan hasil instan. Inilah inti stoikisme.
menghargai proses dan mengendalikan respon batin, bukan mengejar pengakuan dunia. Kekuatan mental bertumbuh ketika kita mau menatap setiap langkah dengan penuh kesadaran. Merayakan kemajuan kecil adalah cara sederhana, namun mendalam untuk berkata kepada diri sendiri, "Aku bergerak, aku berkembang, aku tidak berhenti." Dan dari penghargaan kecil itu, kita menemukan ketangguhan untuk melanjutkan perjalanan, apapun rintangannya. Pada akhirnya, kebesaran bukan hanya tentang puncak yang kita capai, melainkan tentang setiap langkah yang kita hargai di sepanjang pendakian. Dengan merayakan kemajuan kecil, kita memberi bahan bakar bagi jiwa untuk terus melangkah, hingga suatu hari nanti kita menoleh ke belakang dan menyadari bahwa setiap langkah kecil itu ternyata adalah perjalanan besar itu sendiri. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini adalah batu pijakan menuju kekuatan mental yang kokoh. Hidup tidak menunggu kita sempurna, ia berjalan bersama setiap keputusan untuk terus belajar dan bertumbuh. Arah baru hadir sebagai ruang refleksi dan inspirasi, tempat Anda menemukan ketenangan di tengah tantangan, dengan pandangan stoikisme yang membumi dan relevan untuk kehidupan modern. Di sini kita tidak sekadar berbicara tentang teori, tetapi tentang praktik sederhana yang bisa Anda lakukan untuk melatih pikiran, agar tetap teguh, jernih, dan penuh kendali atas diri sendiri. Jika Anda ingin menata batin, mengasah ketabahan, dan memandang hidup dengan kebijaksanaan yang tenang, bergabunglah bersama kami. Tekan tombol subscribe, aktifkan notifikasi, dan jadilah bagian dari perjalanan ini. Mari kita melangkah bersama, menemukan arah baru yang menuntun pada kedamaian, kekuatan mental, dan kebijaksanaan sejati, hari ini, esok, dan seterusnya.